Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Dalam video ini kami akan mempresentasikan mengenai UPS Manajemen Layanan IT, yaitu proses bisnis toko Sifun. Jadi anggota kami ada Erwin Charlie, Steven, Andrianto, William Ali, Julian Adi Saputra. Dosen pengampu mata kuliah yaitu Pak Heru Jayanto, Ari Padono, Eskom, MM, MT. Selanjutnya masuk ke bab 1 ada latar belakang. Jadi toko Sifun ini merupakan sebuah UMKM yang berdiri sejak tahun 2017 yang terkenal oleh penghuni kompleks Anggrek Sari dan menjadi sebuah UMKM terpercaya. Selain itu, toko Sifun dibangun oleh pemilik dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan mendapatkan laba. Selanjutnya data identitas perusahaannya, yaitu toko Sifun bergerak dalam bidang wira swasta yang merupakan toko sembako yang menjual keperluan pokok seperti beras, indomie, gas, galon, dan lainnya. Toko Sifun berlokasi di Anggrek Sari, Blok E1 nomor 73 dan mulai beroperasi dari jam 7 pagi sampai 8 malam. Toko ini sudah berdiri sejak tahun 2017 hingga saat ini. Pemilik toko ini bernama Bun Sifun dan Steven. Toko Sifun menyediakan beragam kebutuhan pokok mulai makanan hingga minuman. Dan tujuannya yaitu menyediakan kebutuhan sehari-hari untuk masyarakat dan mendapatkan pengakuan di kalangan masyarakat serta meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan. Di sini di tabel ini merupakan struktur organisasinya. Ada ownernya yaitu Bun Sifun, pekerjaannya person in charge. Selanjutnya ke ownernya Steven, assistant person in charge, dan ada 3 karyawan yaitu Asong, Taufik, dan Kasno, yaitu customer service, delivery, dan kasir. Baik, masuk ke bab 2 pembahasan di poin A merupakan proses bisnis. Proses bisnis adalah sebuah rantai aktivitas berulang yang berhubungan secara logis yang menggunakan sumber daya perusahaan untuk mengelola sebuah objek, fisik atau mental dengan tujuan untuk mencapai hasil yang terukur. Di bawahnya ada gambar dari proses bisnis. Jadi di sebelah kiri dia ada supplier, stok gudang, ke toko, lalu ke customer. Berikut merupakan penjelasannya. Jadi yang penjelasan dari supplier bertugas dalam proses bisnis sebagai penyediaan stok produk untuk toko Sifun dan akan dimasukkan ke dalam gudang. Lalu selanjutnya yaitu stok gudang sebagai tempat menerima barang pesanan yang sebelumnya telah dipesan pada supplier dan melakukan pengecekan dengan menjamin kuantitas dan kualitas material yang dikirim oleh pihak supplier sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan serta penyedia barang untuk toko Sifun. Lalu nomor 3 yaitu toko Sifun sebagai tempat penjualan berbagai produk barang kepada konsumen. Lalu lanjut ke tempat customer. Di sini sebagai orang yang membeli suatu produk barang dari toko. Oke, lanjut ke poin B, analisa stakeholder beserta peran. Jadi dalam stakeholder ada internal dan eksternal. Jadi saya mulai dari internal stakeholder. Dalam toko Sifun terdapat 2 stakeholder yaitu owner dan co-owner. Bun Sifun sebagai owner dan Steven sebagai co-owner. Selain itu terdapat 3 karyawan yang memiliki tugas yang sama secara bergantian, yaitu Kasno, Taufik, dan Asong. Masuk ke external stakeholder. Dalam toko Sifun terdapat bagian supplier dan customer, di mana supplier terdiri dari antara lain PT Garuda Food, Putra Putri Jaya Tbk, PT Indofood Sukses Makmur Tbk, dan PT Pertamina Tang Persero, dan lain-lain. Di bawah ini terdapat peran juga, dia ada 4 peran. Jadi ada service owner, process manager, dan process practitioner. Oke, lanjut ke rasi matriks. Oke, C, rasi matriks. Rasi adalah suatu matriks yang efektif untuk membagi tugas dan tanggung jawab kepada para anggota, dan rasi matriks adalah suatu tool yang efektif untuk menjelaskan peran individu dalam suatu kelompok. Di bawah ini terdiri dari 4 rasi matriks, yaitu A. Responsible. Responsible adalah orang yang bertanggung jawab untuk melakukan tugas yang sudah diembannya hingga selesai. B. Accountable.
yaitu mereka yang bertanggung jawab dengan seluruh tugas yang dilimpahkan ke anggota timnya. Lalu C. Consulted, bertugas untuk memberikan informasi seputar proyek yang sedang dikerjakan. Lalu dan D. Inform, yaitu anggota yang selalu mendapatkan informasi tentang kemajuan dari proyek yang sedang dijalankan. Ini adalah tabulasi matriks. Next. Incident and Problem Management. Incident Management, servis IT yang digunakan oleh toko Sifun merupakan media sosial WhatsApp untuk pemesanan produk yang ada pada toko. Dan sama memberikan layanan kepada konsumen, pernah terjadi gangguan pada aplikasi yang digunakan seperti gangguan server yang menyebabkan pengguna tidak bisa menggunakan percakapan untuk melakukan pemesanan. Problem management berfungsi untuk meminimalis kemungkinan terjadi suatu masalah atau kerugian dalam proses bisnis dari sebuah perusahaan atau organisasi dengan mengidentifikasi sumber masalah tersebut dan melakukan tindakan pencegahan. Adapun beberapa aktivitas yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, seperti di bawah ini. Kehabisan barang terjadi ketika toko tidak mempunyai stok produk yang konsumen inginkan. Yang kedua, kehilangan barang terjadi ketika pemilik toko telah mengetahui adanya kekurangan ataupun kehilangan suatu status stok produk. Yang ketiga, barang kadaluarsa terjadi ketika suatu stok produk telah melewati tanggal kadaluarsa atau expired. Lalu problem resolution plus problem closure. Out of stock and missing stock mulai menyusun jadwal keseharian pelaksanaan pengecekan stok produk dalam gudang untuk mencegah resiko tersebut secara obsolete. Expired stock mengumpulkan stok yang akan expired lalu berdiskusi dengan penagih saat stok telah expired untuk menukar dengan stok yang baru. Oke, selanjutnya masuk ke bisnis service katalog. Jadi pertama itu bisnis katalog yang kami buat itu ada merupakan bisnis service katalog proses pembelian stok dan pelayanan. Jadi ini sekilas informasi dokumen. Nama dokumen itu bisnis service katalog proses pembelian stok disiapkan oleh tim. Tanggal dibuatnya itu tanggal 24 Oktober 2021 dan ini masih inisiasi atau draft dokumen. Jadi pada bagian pendahuluannya adalah latar belakang toko Sifun senantiasa berupaya untuk menjadi salah satu usaha wira swasta yang berkomitmen mengutamakan kelancaran keseluruhan proses bisnis. Toko Sifun memberikan layanan pesan melalui aplikasi WhatsApp dan telepon. Selain itu, karyawan dan pemilik toko Sifun bertanggung jawab terhadap pelanggan yang memesan maupun beli di lokasi dengan layanan yang ramah dan sesuai kebutuhan pelanggan. Jadi bisnis service katalog 01 kodenya proses pembelian stok. Jadi ini prosesnya itu menghubungi pihak sales untuk memesan stok. Setelah itu pihak sales mengirim barang sesuai dengan pesanan yang dibuat. Toko melakukan pengecekan terhadap produk yang telah dipesan, barang dimasukkan ke dalam gudang. Dan bisnis service katalog yang kedua itu pelayanan pelanggan. Pertama, pelanggan memesan produk yang tersedia dalam stok. Karyawan mengambil produk yang telah diambil pelanggan, karyawan menghitung total jumlah harga produk pelanggan membayar tagihan yang telah dihitung. Jadi tujuan yang akan dicapai itu yang pertama mengetahui jalannya proses bisnis dalam penyediaan stok produk. Terus selanjutnya ada menciptakan sebuah kesepakatan dengan pihak terkait yang telah terdokumentasi.
Yang ketiga, ada mengetahui seluruh layanan yang dipergunakan untuk mendukung bisnis. Dan keempat, meningkatkan performa pelayanan terhadap customer. Dan selanjutnya itu sebagai bahan laporan manajemen melalui penyajian informasi. Jadi ada BSC01 pembelian stok kategori Service Management merupakan kategori manajemen yang terkait dengan tata cara memproses pembelian stok. Support kontaknya itu bisa dilihat, ada nomor teleponnya. Tipe manajemennya itu produk pembelian stok. Jadi deskripsinya itu manajemen pelayanan ini seputar permintaan terkait kegiatan proses pembelian stok dari supplier ke toko. Statusnya live. Insidennya itu yang pertama ada kehilangan atau kehabisan stok. Dan yang kedua ada produk kadaluarsa. Dan yang tidak termasuk ruang lingkup itu pertama ada permintaan perubahan data tanpa persetujuan dari data owner. Yang kedua insiden yang disampaikan ke service desk tanpa melalui aplikasi helpdesk, email, dan saluran telepon yang disediakan. Customer itu masyarakat umum, data owner pemilik toko, service owner itu admin staf gudang, service manager itu customer service, customer responsibility karyawan, service hour itu dari jam 7 sampai jam 8 malam. Service critically-nya itu non-critical dan SLA-nya itu 90%. Dan yang ini ada BSC 02 pelayanan customer. Kategorinya itu service management juga, merupakan kategori manajemen yang terkait dengan kualitas pelayanan terhadap customer. Dan di sini juga ada diberikan support kontaknya. Untuk deskripsinya itu, manajemen pelayanan ini seputar permintaan terkait kegiatan pelayanan di toko seafood. Statusnya live, request-nya delivery. Insidennya itu customer tidak puas dengan kualitas layanan yang sedang terjadi. Yang tidak termasuk ruang lingkup itu pertama ada permintaan perubahan data tanpa persetujuan data owner. Kedua, insiden atau request yang disampaikan ke service desk tanpa melalui aplikasi helpdesk, email, dan saluran telepon yang disediakan. Customer itu ada masyarakat umum, data owner-nya itu pemilik toko, service owner, admin staf gudang, service management-nya itu customer service, customer responsibility-nya itu karyawan, service hour-nya itu sama dari jam 7 sampai jam 8 malam, service critical dan non-critical, dan SLA-nya tetap sama 90%. Nah, untuk yang bisnis nakal itu sekian, dan selanjutnya masuk ke daftar pustaka. Ini adalah referensi yang kami gunakan untuk membuat laporan ini. Next. Dan ini adalah lampiran kegiatan dokumentasi kami yang berkunjung ke toko seafood. Sekian dari presentasi kami, terima kasih.